Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani S dengan NIM 9233490210015. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Asesmen Alternatif. Yang pertama, hakikat asesmen alternatif. Asesmen alternatif adalah proses penilaian yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dan bisa lakukan melalui cara yang lebih otentik. Penilaian ini tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga proses belajar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Asesmen alternatif didasarkan pada pendekatan holistik yang menilai aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang. Yang kedua, asesmen otentik. Asesmen otentik adalah penilaian berbasis tugas-tugas dunia nyata yang mencerminkan situasi kehidupan sehari-hari. Peserta didik diberikan tugas-tugas kompleks yang menurut penggunaan berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerja kolaboratif. Penilaian yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan rubrik penilaian, bukan hanya skor mentah. Keberhasilan asesmen otentik bergantung pada kesesuaian tugas dengan kompetensi yang diukur, serta keterkaitannya dengan konteks nyata. Yang ketiga, jenis-jenis penilaian dalam asesmen alternatif. Berdasarkan alat penilaian, terdapat berbagai jenis penilaian dalam asesmen alternatif, diantaranya yang pertama, asesmen kerja, menilai kemampuan siswa melalui tugas nyata atau praktik. Yang kedua, proyek dan investigasi, tugas bersifat jangka panjang dan eksploratif. Yang ketiga, portofolio, kumpulan hasil kerja siswa yang menunjukkan perkembangan dan pemecahan belajar. Yang keempat, jurnal atau refleksi, catatan siswa mengenai pemikiran dan pengalaman belajar mereka. Yang kelima, observasi, pengamatan langsung terhadap perilaku dan proses belajar siswa. Yang keenam, wawancara, dialog terstruktur untuk menggali pemahaman, sikap, dan pengetahuan siswa. Yang ketujuh, konferensi dan presentasi, penilaian melalui komunikasi, lisan formal dan informal. Yang kedelapan, evaluasi diri dan penilaian teman sebaya, memberi kesempatan kepada siswa untuk menilai diri sendiri dan sesama. Keempat, asesmen portofolio. Asesmen portofolio merupakan salah satu bentuk asesmen alternatif yang mengumpulkan berbagai hasil kerja siswa secara sistematis. Terdapat 3 jenis portofolio. Yang pertama, portofolio dokumentasi, mengumpulkan semua hasil kerja siswa. Yang kedua, portofolio progres, menampilkan perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Yang ketiga, portofolio refleksi, berisi penilaian siswa terhadap proses dan hasil belajarnya. Adapun kelebihannya, yang pertama, mencerminkan perkembangan belajar siswa secara menyeluruh. Yang kedua, memberikan ruang bagi siswa untuk melakukan refleksi diri. Yang ketiga,
memperkuat komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Adapun kekurangannya yang pertama, membutuhkan waktu dan usaha yang besar dalam pengelolaannya. Yang kedua, penilaiannya bersifat subjektif jika tidak menggunakan rubrik yang jelas. Yang kelima, wawancara. Wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai pemahaman, sikap, dan nilai yang dimiliki siswa. Jenis wawancara terdapat berupa yang pertama, wawancara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, wawancara struktural dan non-struktural. Wawancara memungkinkan guru mengklarifikasi jawaban siswa dan memberikan penilaian kuantitatif yang tidak bisa diperoleh dari teks tertulis. Yang keenam, observasi. Observasi dengan cara mengamati perilaku, keterampilan, dan sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Jenis observasi mencakup 3, yaitu yang pertama, observasi langsung, dilakukan tanpa alat bantu. Yang kedua, observasi dengan alat bantu, menggunakan instrumen seperti checklist atau rubrik. Yang ketiga, observasi partisipasi, guru ikut terlibat dalam kegiatan belajar sambil mengamati. Observasi memungkinkan secara natural, tetapi menuntut objektivitas dan keterampilan guru dalam mencatat data secara akurat. Yang kedelapan, Yang ketujuh, hubungan antara asesmen alternatif dengan asesmen tradisional. Asesmen alternatif tidak menggantikan asesmen tradisional, tetapi justru melengkapinya. Asesmen tradisional seperti tes pilihan ganda berguna untuk menilai aspek kognitif tertentu secara efisien, sedangkan asesmen alternatif lebih menekankan aspek proses, kreativitas, keterampilan, dan sikap. Adapun kesimpulannya, yaitu yang pertama, 1. Keduanya saling melengkapi dan perlu dikombinasikan untuk memberikan gambaran utuh tentang kemampuan siswa. Yang kedua, asesmen alternatif merupakan peluang bagi siswa untuk belajar dan dinilai dalam konteks yang lebih bermakna. Penutup, asesmen alternatif merupakan solusi terhadap keterbatasan asesmen tradisional. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, holistik, dan autentik, asesmen alternatif mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan peserta didik secara keseluruhan. Penerapannya memerlukan kesiapan guru dalam merancang instrumen yang relevan serta kesadaran akan pentingnya menilai tidak hanya hasil, tetapi juga proses belajar siswa. Mungkin sampai di sinilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.